Hi guys, welcome to my channel. Hai, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya fals dan ngomongnya belepotan. Guys, maaf ya, video kali ini gak sepanjang yang biasanya. Dan sorry juga kalau ngomong saya yang udah belepotan ini jadi tambah aneh. Gara-gara sariawan guys, sakit sumpah. Bandel saya, udah tahu saya gak bisa banyak makan micin. Makan ciki terus aja yang makan ciki. Udah bacotan busuknya. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 371 sampai dengan 372. Yuk kita cus. Di video sebelumnya kita sudah bahas sampai Yowon yang akhirnya mencapai level dalam legenda, yaitu level Heavenly Master setelah menyerap inti kilin api. Sebelum membawa pulang Ranyong yang diberi gelar Great Elder karena kesetiaannya yang mutlak, Yowon memberitahukan rencananya pada Ranyong yang dengan sigap langsung melaksanakan rencana apapun itu. Sementara itu, Zhu Taiyun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai putra mahkota, berencana akan menjebak Zhu Taikan dengan menuduhnya telah bekerjasama dengan kultus untuk melakukan pemberontakan. Zhu Taiyun begitu percaya diri karena semua rencananya telah dipersiapkan oleh salah satu anggota Blood God Six Martial yang memang akan memfitnah kultus iblis agar kekaisaran membenci mereka. Namun sayangnya rencana mereka gagal total karena para mayat Guardians yang seharusnya memiliki jejak pedang kultus malah menunjukkan jejak pedang Blood God Six Martial. Guys, ada sedikit ralat ya. Jumlah para Qasim bukan hanya 100, tapi ratusan lebih. Kalau nggak salah sih sekitar 300-an ya guys. Udah itu aja. Pimpinan klan Elder Chongsu datang ke istana sebagai perwakilan dari ke-17 pimpinan sekte Wulin Force of Justice. Elder Chongsu adalah salah satu dari ke-17 pimpinan yang berasal dari klan Gondong. Di antara para elder, kekuatannya setara dengan Pung Chongbun dan dikenal dengan sikapnya yang lurus. Itu sebabnya dia selalu diundang ke istana di saat ada festival bela diri. Kalau ada salah satu dari pimpinan Force of Justice yang dapat dipercaya seperti itu, memberikan konfirmasi tentang jejak pedang pada mayat, maka tidak akan ada orang yang dapat membantahnya. Karena percaya pada kata-kata itu dari pria parubaya anggota Blood God Six Martial, Zhu Taiyun meminta tolong pada Elder Chongsu dan anggota yang lainnya. Dan Elder Chongsu pun menyetujuinya mengingat hubungan baik antara Wulin dan kekaisaran. Bagi Elder Chongsu, memeriksa jejak pertarungan adalah hal yang mudah. Tapi dia penasaran, apa kultus iblis memang benar-benar melakukan segala hal yang dituduhkan? Sepengetahuannya, kultus iblis sangat berhati-hati dalam bertindak, dan gak seperti klan-klan yang lain, para pengikut kultus tidak pernah mencuri sesuatu. Saat itu, Chongsu sedang memerintahkan para Qasim yang membantunya untuk memisahkan mayat-mayat sesuai luka yang didapatkan. Para Qasim ini yang telah membawa Elder Chongsu ke ruangan bawah tanah di kuil makam itu. Ada ratusan Qasim yang membantu memindahkan para mayat-mayat itu. Padahal itu baru di lantai 1, tapi mereka telah menemukan 59 mayat. Semua orang terkejut, karena seharusnya para Guardian itu memiliki kemampuan yang hebat. Tapi melihat kondisi mayat-mayat itu, mereka seperti telah menghadapi seorang monster.
Para Kasim dan juga rombongan Elder Chongsu baru pertama kalinya mereka memasuki ruangan rahasia di kuil makam itu. Memang ada rumor mengenai para guardian yang melindungi keluarga kekaisaran, tapi nggak ada seorang pun yang pernah melihat mereka sampai hari ini. Mereka juga nggak menyadari kalau para dayang istana merupakan bagian dari guardian. Padahal anggota guardian selalu berada di sekitar mereka, tetapi mereka nggak menyadarinya. Seorang ketua grup Kasim berpikir kalau itu bukan masalah lagi. Tujuan para guardian itu kan untuk melindungi kekaisaran. Mereka akan mati demi melindungi kaisar, dan sekarang itulah yang terjadi kan. Mereka mati untuk tujuan yang suci. Kalau para guardian telah binasa seperti ini, maka posisi Ispir akan semakin kuat di kekaisaran ini. Selama ini dia khawatir dengan semakin meningkatnya kekuatan para guardian dan mengancam posisi Ispir. Lamunan si ketua grup Kasim buyar saat dia mendengar suara Elder Chongsu. Sepertinya Elder Chongsu tampak kesulitan. Merasa penasaran, ketua grup itu ikut mengamati para mayat-mayat itu. Si ketua grup nggak tahu menahu soal teknik pedang kultus. Jadi dia percaya saja kalau itu jejak pedang kultus. Dia bingung kenapa Elder Chongsu kelihatan kesulitan. Namun setelah si ketua grup mengamati dengan teliti, dia terkejut. Dia pun melihat pada mayat-mayat yang lain dan menjadi panik. Duh, ini nggak mungkin, pikirnya. Ada jejak pedang yang tipis yang terlihat seperti luka dari pecutan pada mayat-mayat tersebut. Masalahnya bukan pada jejak pedang itu sebenarnya, tapi ada pada yang lain. Dia harus menghentikan investigasi ini sebelum terlambat, bagaimanapun caranya. Saat dia menghampiri Elder Chongsu dengan terburu-buru, Kasim yang berjaga di pintu masuk memberitahukan kalau putra mahkota dan pangeran kedua telah tiba. Si ketua grup Kasim itu menjadi pucat pasi. Dia tahu kalau putra mahkota Zhu Taiyun akan datang kapan saja. Tapi ini terlalu cepat dari yang diperkirakannya. Dia pun berusaha untuk menghentikan mereka. Tetapi putra mahkota telah menghampiri Elder Chongsu. Alamak, celaka 12 nih. Apaan sih, Jong? Sorry guys. Si ketua grup tahu sifat Zhu Taiyun. Lagi pula dia hanya ketua grup Kasim. Mana bisa dia menghalangi jalan seorang putra mahkota. Akhirnya dengan panik dia pun melakukan telepati pada Admiral Lim yang menjawabnya dengan santai. Saat si ketua grup Kasim itu akan memberitahukan apa yang ditemukannya, teriakan marah Zhu Taiyun terdengar. Elder Chongsu sedang melaporkan hasil otopsinya. Gak lama putra mahkota meneriakkan ketidakpercayaannya kalau jejak pedang pada semua mayat itu adalah jejak pedang Blade God Six Martial, bukannya pedang kultus. Mendengar itu si ketua grup Kasim melotot kaget. Lah kok? Padahal yang gue temuin bukan itu. Mendengar itu Admiral Lee menoleh pada si pria parubaya anggota Blade God Six Martial yang bernama Dogun dengan murka. Dogun pun bingung dengan apa yang terjadi. Mereka pun berkomunikasi melalui telepati. Admiral Lee mempertanyakan apa maksudnya kejadian itu. Padahal katanya semuanya sudah dipersiapkan dan tidak ada masalah. Dia mempertanyakan apa Dogun memang benar anggota Blade God Six Martial. Dogun dengan panik menjawab, tentu saja dia dari Blade God Six Martial. Dan seharusnya hal ini tidak terjadi. Sebelum rencananya dijalankan, dia sudah mendapat pesan dari Bloodmaster kalau semuanya sudah siap. Bloodmaster adalah salah satu dari 6 master di Blade God Six Martial, jadi nggak mungkin dia berbuat kesalahan. Admiral Lim langsung mengubah rencana dalam sekejap. Dalam situasi ini dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan Dogun agar dia bisa lepas dari tuduhan. Jadi dia harus memotong ekornya. Bagaimanapun Elder Chongsu telah mengatakan bahwa jejak pedang itu milik Blade God Six Martial. Admiral Lim pun memerintahkan si ketua grup Kasim untuk membatalkan semua rencana dan melempar kesalahan pada si Dogun.
Memang Zutaikan dan yang lainnya nggak tahu siapa Dogun. Tapi untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus membuang si Dogun. Si ketua grup Kasim dengan panik berkata kalau ada masalah yang lebih besar lagi. Namun belum sempat dia bicara, Elder Chongsu keburu bicara dengan suara lantang dan jelas bahwa di tubuh para mayat itu nggak cuma ada jejak pedang Blade God Six Martial saja, tetapi ada jejak pedang bergelombang pada mayat itu juga. Jejak yang sangat berbeda. Mata Admiral Lim yang penuh amarah berubah menjadi syok. Itu adalah teknik High Wave Sword atau pedang gelombang tinggi. Itu adalah teknik pedang yang diciptakan untuk para Kasim oleh guru sekaligus Admiral Ispir sebelumnya. Ketika Ispir mulai memperluas pengaruhnya, skill berpedang itu mulai dianggap sebagai dasar dari ilmu pedang istana. Jadi artinya, gak hanya Blade God Six Martial, tapi para Kasim Ispir pun ikut terlibat dalam pemberontakan itu. Jreng-jreng. Seketika Admiral Lim langsung bersujud di hadapan Zutayun dan berkata kalau itu tidak benar. Namun Elder Chongsu dengan suara mansal berkata kalau dia bahkan sudah mengecek berkali-kali pada 20 mayat kalau jejak pedang itu benar berasal dari teknik pedang gelombang tinggi milik para Kasim. Elder Chongsu yakin karena dia sudah pernah melihatnya saat tarian upacara dulu. Saat itu, Ispir, Wespir, dan para Guardians memperlihatkan tarian pedang mereka di hadapan perwakilan sekte Wulin. Dengan reputasi Elder Chongsu, nggak mungkin dia nggak mengenali jejak pedang itu. Elder Chongsu pun selesai memberikan laporannya. Putra mahkota Zutayun menatap Admiral Lim dengan murka, dan dia menyadari senyum sinis Zutaikan. Zutayun gak percaya kalau perangkap yang sudah dipasangnya untuk memerangkap Zutaikan dan menjatuhkannya malah berbalik memerangkapnya. Sebenarnya, di mana salahnya? Itu adalah rencana yang dia buat sendiri untuk menjatuhkan saudara tirinya itu. Tapi bagaimana bisa jejak pedang yang seharusnya adalah jejak pedang kultus malah jadi jejak pedang Blade God Six Martial dan skill Kasim Ispir. Hanya satu yang sudah pasti, dengan kesaksian Elder Chongsu, situasi telah berbalik mengancam Zutayun bukannya Zutaikan. Jebakan yang telah direncanakan dengan matang untuk menjatuhkan saudara tirinya agar kehilangan kepercayaan Kaisar malah menjadi pedang bermata dua yang akan memenggal kepalanya. Zutayun berteriak kalau itu adalah konspirasi. Dia nggak bisa memikirkan alasan lain kenapa rencananya gagal selain karena konspirasi. Zutaikan yang melihat itu tersenyum mengejek dan berkata, dia pasti nggak mau kan kalau Baginda Kaisar merasa kecewa dengan perbuatannya. Wajah Zutayun memucat. Semua orang tahu kalau Ispir adalah pendukung terbesarnya. Dan kalau keterlibatan Ispir dalam pembantaian para Guardians dan pencurian harta kekaisaran diketahui Kaisar, maka usaha kerasnya yang telah dibangun bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Padahal sebentar lagi upacara penobatan Putra Mahkota akan berlangsung. Saat itu, kedudukan Putra Mahkota akan ditentukan siapa yang akan mendudukinya. Zutayun yang sudah terpojok menuduh Zutaikan melakukan konspirasi untuk memfitnahnya karena dia ingin merebut kedudukan sebagai putra mahkota. Dia harus mencari cara untuk membalikkan situasi. Saat itulah tiba-tiba ada suara wanita yang terdengar mempesona terdengar dan berkata kalau dia ingin menjelaskan sesuatu. Semua orang yang ada di situ langsung menoleh pada sumber suara yang datang dari arah lantai bawah. Seorang wanita yang mengenakan armor merah dengan cap kekaisaran muncul. Penampilannya terlihat mistikal karena dari pinggang ke bawah tertutupi oleh api. Sesaat setelah wanita itu memasuki ruangan, dengan cepat dia melesat dan berlutut di hadapan kedua pangeran. Admiral Lim terkejut dengan sunshi no jutsunya wanita itu karena sangat cepat sekali.
Wanita itu bukan hanya wanita misterius, tetapi wanita dengan kemampuan yang di luar dugaannya. Normalnya, semua orang bakal terpesona pada penampilan wanita itu. Tetapi Zhu Taiyun yang sudah terpojok gak peduli dengan penampilan wanita itu dan merasa kesal. Ujuk-ujuk nih cewek muncul tanpa izin gue. Wanita itu pun memberikan KTP-nya. Maksudnya plakat yang berisikan identitas dirinya yang diberikan oleh pihak kekaisaran itu sendiri dan berbicara dengan lembut memberitahukan kalau dia adalah guardian Ranyong yang diberikan tugas untuk melindungi kuil makam kekaisaran. Zhu Taiyun terkejut sampai nggak bisa berkata-kata. Ternyata masih ada guardians yang selamat. Duh, gawat nih. Zhu Taiyun gak percaya dan merebut plakat itu. Tetapi semua yang dikatakan Ranyong benar. Bahkan posisinya sebagai guardian diberikan oleh kaisar langsung. Yang artinya Ranyong memang benar penjaga dari harta kekaisaran. Zhu Taiyun semakin panik dan bingung harus gimana. Tetapi kebalikannya dengan Admiral Lim yang tampak bahagia. Admiral Lim mengirim telepati pada Zhu Taiyun. Admiral Lim menjelaskan kalau mereka bisa memanfaatkan situasi ini. Zhu Taiyun bingung. Maksud lo gimana sih? Admiral Lim berkata kalau wanita itu adalah satu-satunya guardian yang selamat. Maka mereka bisa menimpakan kesalahan pada Blade Girl Six Martial saja. Kan yang nyerang para guardian itu masa dari Blade Girl Six Martial. Jadi kalau wanita itu bilang yang menyerang mereka adalah Blade Girl Six Martial, maka Kasip Ispir dan Zhu Taiyun akan bebas dari segala tuduhan dan keterlibatan. Merasa dirinya sudah selamat, Zhu Taiyun menjadi kalem dan bertanya dengan tegas pada Ranyong. Sebenarnya, apa yang udah terjadi pada kuil makam itu? Mendengar pertanyaan itu, Ranyong membenturkan kepalanya ke tanah dan menangis. Kemudian berkata kalau dia sudah gagal melindungi harta kekaisaran yang dicuri oleh para kasim pemberontak. Jeng jeng jreng. Zhu Taiyun dan Admiral Lim terkejut. Kenapa malah jadi begini? Padahal mereka pikir sudah lolos dari bahaya. Tapi situasinya malah berbalik dan memojokkan mereka lagi. Zhu Taiyun gak buang-buang kesempatan dan bertanya dengan lantang. Semua orang yang di situ bisa mendengarnya. Hah? Jadi para kasim dari Ispir itu mengincar harta kekaisaran? Bisik-bisik tetangga pun terdengar. Semua mata menatap para kasim dengan curiga. Hanya karena ucapan seorang wanita saja, semua orang mulai berpikir kalau kasim-kasim Ispir memang merencanakan pemberontakan. Admiral Lim sudah memikirkan situasi yang terburuk. Saat itulah Dogun mengirim telepati pada Admiral Lim dan berkata kalau mereka nggak punya pilihan lain selain membunuh semua orang yang ada di sana untuk membuka mulut mereka, kecuali para kasim ya guys. Dogun mengerti kalau situasi telah berubah menjadi buruk dan berpikir kalau mereka harus membunuh semua saksi yang ada di situ. Untungnya kuil makam ini letaknya di bawah tanah. Kecuali Yon Namgun, Elder Chongsu, dan Ranyong, semuanya bisa dilenyapkan dengan mudah. 3 pendekar ini yang terlihat sangat mumpuni. Tetapi ada lebih dari 100 kasim di sana, dan mereka pun sangat kuat. Kalau mereka membantai para saksi, kebenarannya bisa dimanipulasi. Otak Admiral Lim sedang berputar, memikirkan usulan si Dogun. Kalau para saksi ini dibiarkan lepas, nanti mereka bisa ngegosipin yang enggak-enggak. Admiral Lim yang telah mengambil keputusan berteriak dengan suara lantang kalau putra mahkota telah ditipu. Mereka harus membunuh semua pemberontak ini dan melindungi putra mahkota. Setelah perintah itu diteriakkan, para kasim mulai menyadari kalau mereka telah masuk ke dalam perangkap dan harus membantai para pemberontak. Elder Chongsu dan anggota klan lainnya terkejut dengan perubahan situasi ini. Begitu juga para pejabat istana yang membantunya. Para kasim itu berniat untuk membunuh mereka. Ditambah lagi mereka ada di ruangan bawah tanah, jadi akan sulit untuk kabur.
Tapi Eder Chongsu menyadari niat para Qasim Ispir. Dia pun mengubah pendiriannya. Eder Chongsu memerintahkan anggota klannya dan juga murid-muridnya untuk melindungi Pangeran Zhu Taikan. Kalau Zhu Taikan mati di situ, maka klannya akan dicap sebagai pemberontak juga. Melihat situasinya sesuai dengan perkiraannya, Dogun gak akan ragu-ragu lagi. Dia memerintahkan Admiral Rim untuk menangani Ranyong, sedangkan dia akan menghadapi Yuan Namgun. Dia tahu kalau Ranyong adalah pendekar yang terkuat di tempat itu. Dia memang pendekar yang terlatih dan kuat, tapi dia gak mau ngambil resiko dengan melawan Ranyong yang lebih kuat darinya. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesaat sebelum Dogun akan menyerang Yuan Namgun, sesuatu yang tajam menyentuh pundak kanannya. Sebelum dia menyadarinya, tangan kanan yang akan digunakannya untuk menyerang Yuan Namgun telah jatuh ke tanah. Pluk! Teriakan memekakan telinga terdengar di ruangan lantai 1 bawah tanah itu. Saat dia menoleh untuk melihat siapa yang telah memotong tangannya, dia syok. Yang memotong tangannya adalah seseorang yang mengenakan tudung yang Dogun kira itu adalah Bloodmaster. Orang yang dikira Bloodmaster itu berkata apa si Dogun masih percaya kalau dia itu adalah Bloodmaster. Ternyata suara yang keluar bukanlah suara wanita, melainkan suara rendah seorang pria yang dipenuhi dengan aura untuk membunuh Dogun saat itu juga. Kita flashback sedikit dulu ya guys. Langit masih gelap dan matahari belum muncul. Ada seorang pria parubaya sedang berdiri di halaman istana Zhu Taiyun tampak gelisah. Dia adalah Dogun, Master Golok dari sekte Blood God Six Martial. Sejak kemunculannya di Wulin, sekte Blood God Six Martial telah menjadi sekte terbesar ketiga se-Wulin. Meskipun ada banyak masalah menimpa mereka, tetapi rencana akbar mereka ini akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Tetapi menurut rencana, seharusnya semuanya telah selesai sekarang. Tetapi ada keterlambatan dalam jadwal. Apa mereka gagal? Pikir Dogun panik. Rencana ini telah dipersiapkan dengan matang dan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dimulai dari menyusup ke Ispir yang diketahui semua orang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di istana kekaisaran, sampai melakukan kontrak perjanjian dengan putra pertama kaisar. Blood God Six Martial telah merencanakan hal ini dengan cermat. Tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan Guardian kekaisaran. Blood God Six Martial bahkan mengutus Bloodmaster untuk menjalankan rencana itu agar berhasil. Kalau Bloodmaster saja kalah, artinya rencana mereka gagal. Apa para Guardians itu sangat kuat? Jangan-jangan mereka gagal. Langit sudah mulai menjadi biru indigo, menandakan kalau matahari sudah mulai terbit. Set! Tiba-tiba saja terdengar suara dari belakang Dogun yang membuatnya kaget, menanyakan apa Dogun sudah menunggu lama. Padahal dia nggak ngerasain kehadiran siapa-siapa di belakangnya. Dogun pun menoleh ke belakang. Ada seseorang dengan wajahnya tertutup tudung. Ketika Dogun menanyakan ada apa dengan wajahnya, wanita itu menjawab dengan arogan kalau nggak usah banyak tanya. Hanya satu wanita yang bisa bersikap arogan seperti itu padanya, yaitu Bloodmaster. Wanita itu memperlihatkan luka bakar yang didapatkannya setelah melawan Guardians. Semua orang tahu api Kilin sangat sulit untuk dihadapi, tetapi Bloodmaster yang dia tahu sangat arogan dan harga dirinya tinggi, jadi dia nggak akan membiarkan apapun melukainya. Namun karena keadaan sudah mendesak, Dogun nggak memusingkan hal itu dan membawanya langsung untuk menemui Zhu Taiyun. Siapa juga yang nggak bisa mengenali kalau wanita itu adalah Bloodmaster, dengan suara dan nada bicara yang arogan meskipun wajahnya tertutup. Kita kembali lagi ke waktu sekarang ya guys. Saat ini Dogun sedang bingung karena tangan kanannya dipotong oleh seseorang yang mengenakan tudung yang dia kira adalah Bloodmaster. Para Qasim Ispir yang menyaksikan itu ikut terkejut. Siapa yang menyangka orang yang mengenakan tudung yang dikira sekutu Golok Master malah memotong tangannya dengan serangan dadakan.
Tapi nggak ada waktu untuk memikirkan hal mengejutkan itu. Karena Komandan Selatan Yon Namgun bersama 4 penjaga yang mengikutinya telah menyerang mereka. Admiral Lee memerintahkan untuk membunuh para pemberontak itu dan melindungi putra mahkota. Dalam sekejap, lantai 1 ruang bawah tanah itu telah menjadi medan pertempuran. Sementara itu, Golok Master Dogun masih kebingungan dengan situasi yang dihadapinya. Bagaimana bisa seseorang mengubah suaranya sampai bisa sama persis dengan orang lain, apalagi mereka berbeda gender. Hal itu sama sekali tidak masuk akal. Wajah Dogun menjadi muram dan bertanya siapa pria bertudung itu sebenarnya. Kenyataan kalau pria ini bisa mengubah suaranya sama persis seperti suara Bloodmaster, artinya pria ini sudah mengetahui rencana sempurna mereka. Pria itu menjawab dengan santai kalau orang mati nggak membutuhkan jawaban. Sesaat setelah mendengar jawaban pria misterius itu, Dogun merasakan serangan kuat mendarat pada senjatanya. Insting Golok Master menjadi tajam karena kehilangan satu tangannya. Dia pun langsung melompat mundur untuk menciptakan jarak dengan pria misterius itu. Untungnya dia bisa merespon dengan baik, sehingga dia bisa menahan serangan dadakan itu dengan tongkat pemukulnya yang besar. Adalah sebuah keajaiban dia bisa menghindari serangan yang kalau sedikit saja telat bakal memutuskan lehernya. Namun tongkat pemukulnya bergetar hebat sebagai efek dari serangan pria itu dan membuatnya terdorong lebih jauh ke belakang. Dogun syok, padahal pria itu belum menggunakan energi apapun. Pria itu hanya dengan pelan mengayunkan pedangnya, tapi kekuatan serangannya luar biasa. Pria itu mengenakan tudung yang menutupi seluruh wajahnya, jadi nggak kelihatan ekspresi wajahnya seperti apa. Namun kelihatannya sama sekali nggak pakai tenaga. Hanya dengan sekali serang saja, Dogun tahu ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Serangan dadakan yang memotong tangannya bukanlah karena keberuntungan saja. Krak! Senjata besar yang terbuat dari baja itu retak seperti kaca. Dogun syok. Gimana bisa? Saat dia mengangkat kepalanya, sebuah golok putih melesat menyerangnya. Ini pakai teknik pedang udara ya guys. Menggunakan kakinya untuk menopang tubuhnya, Dogun dengan lihai menggerakkan senjatanya untuk menahan serangan lanjutan yang bertubi-tubi itu. Namun senjatanya semakin lama semakin rusak karena serangan golok tipis itu. Dogun berpikir dia akan memanfaatkan kecepatan dari golok putih itu. Dogun pun memfokuskan konsentrasinya pada Chi lawannya. Dogun pun dengan lugas bergerak. Saat golok putih itu menyerangnya lagi dengan lihai, Dogun memutar tubuhnya ke samping. Karena itu golok pria bertudung itu terpental dan tidak mengenai sasarannya. Sambil terus berputar, Dogun pun mengeluarkan skill The Extreme Art of Blade God. Pria bertudung itu nggak akan bisa menahan serangannya hanya dengan pedang udara yang digunakannya. Pikirnya sih begitu. Set! Mata Dogun melotot kaget saat tubuhnya yang sedang berputar melihat golok putih yang sudah terpental berhenti di udara. Kemudian berbalik untuk menyerangnya lagi. Loh kok? Kalau Dogun tiba-tiba berhenti berputar di saat dia sedang menggunakan skillnya, hal itu bisa menghancurkan otot-ototnya. Sambil berbalik, Dogun berusaha bertahan dengan tongkat pemukulnya. Sesaat setelah dia menahan serangan dari golok putih itu, senjatanya yang sudah rusak langsung hancur, membuat tubuhnya terpental berkali-kali ke belakang seperti batu yang dilemparkan ke atas air. Tubuhnya baru berhenti terpental saat menabrak dinding ruangan bawah tanah itu. Dogun jatuh berlutut dan muntah darah sangat banyak. Luka dalamnya terlalu parah. Padahal dia hanya menahan satu serangan golok saja. Tapi rasanya seperti dia terkena serangan 5 golok sekaligus. Dogun menganggap pria itu sebagai monster. Pria itu membuatnya seorang golok master dari Blade God Six Martial terbang seperti kertas. Situasinya sangat buruk untuknya. Selain tangannya hilang satu, senjatanya pun hancur.
Dogun pun berpikir dia terpaksa akan menggunakan teknik blood revision art. Dogun merasa beruntung karena dia sudah belajar teknik blood revision art. Dia nggak peduli dengan efek sampingnya melihat situasi yang membahayakan ini. Kalau dia nggak membunuh pria yang seperti monster itu, dunia mereka akan hancur. Seenggaknya dengan membunuh monster itu, para kasih ispir bisa membereskan Zutaikan dan yang lainnya. Dia pun mulai menggunakan teknik blood revision art yang mulai mengubah tubuhnya. Pembuluh darah di tubuhnya mulai bertonjolan seperti akan meletus. Wajah dan tubuhnya mulai membesar dan rasa sakit di tubuhnya tadi mulai menghilang. Dogun merasakan tenaga dalamnya meningkat drastis. Dogun baru pertama kali menggunakan teknik ini, tapi dia bisa meningkatkan energinya. Saat dia sedang senang karena perubahan yang dirasakannya dan melambungkan rasa percaya dirinya, tiba-tiba pria bertudung itu sudah ada di sisinya dan mencengkram kepalanya sambil berkata kalau Dogun sedang menggunakan teknik yang bahkan dia nggak tahu apa-apa tentang teknik itu. Dogun kaget. Saat itulah cahaya terang muncul dari telapak tangan pria bertudung itu. Kejutan listrik telah dikirimkan ke dalam tubuh Dogun. Golok master itu berteriak sangat keras saat aliran listrik mengacaukan sistem tubuhnya. Dogun gak pernah merasakan rasa sakit yang luar biasa itu. Dimulai dari pembuluh darahnya, kejutan listrik itu menyebar ke seluruh tubuh Dogun dan mengganggu aliran energinya. Karena hal itu, perubahan tubuhnya terhenti dan kembali seperti semula. Saat kejutan listrik yang hampir mengantarnya ke akhirat terhenti, Dogun si golok master menatap pria bertudung itu dengan putus asa dan hendak berkata sesuatu namun sudah keburu jatuh tak sadarkan diri. Pria bertudung itu hanya bergumam kalau itu bukan salahnya. Hanya saja Dogun berada di pihak yang salah aja, dan itu benar. Keberuntungannya telah habis saat dia berhadapan dengan pria bertudung yang adalah Yowun yang mampu menghancurkannya seperti seekor semut. Sementara itu, ratusan kasih ispir masih melancarkan serangan mereka. Anggota klan Elder Chongsu berusaha untuk menahan serangan mereka yang bertubi-tubi. Namun, jumlah mereka yang sedikit membuat mereka kesulitan. Ditambah lagi, para kasim ini ternyata sangat kuat. Mereka menggunakan skill golok yang mengarahkan serangan mereka ke titik vital lawannya. Elder Chongsu yang stres berpikir harusnya mereka menangkap putra mahkota terlebih dahulu. Memang mengamankan Zutaikan adalah prioritas utama. Tapi kalau mereka menangkap putra mahkota dulu, maka situasinya akan memihak mereka. Admiral Lim yang memberikan perintah penyerangan itu menarik Zutayun dari medan pertempuran. Admiral Lim pun mempelajari ilmu bela diri. Dia pun menggunakan ilmu melangkah ringannya dan membawa Zutayun kemudian menyerang Zutaikan. Namun semua serangannya gagal. Semua itu dikarenakan oleh Ranyong yang tadinya berlutut di hadapan Zutaikan, melindungi Zutaikan dengan pilar api. Dan api itu bukan chi api biasa. Sementara itu Zutayun yang diselamatkan oleh Admiral Lim merasa cemas dan mempertanyakan apa Admiral Lim akan membunuh musuh mereka semua. Kalau nggak begitu, dirinya dan Admiral Lim akan tamat. Apalagi menyerang anggota keluarga kekaisaran adalah kejahatan besar. Dan kalau anggota keluarga yang diserangnya ternyata selamat, maka situasi akan semakin runyam. Admiral Lim meyakinkan Zutayun kalau semua akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia harus menenangkan putra mahkota terlebih dahulu dengan bersikap tenang juga, padahal hatinya mah dak-duk der. Melihat itu, Zutayun sedikit merasa tenang dan meyakinkan Admiral Lim untuk membunuh Zutaikan dan yang lainnya. Tadinya Admiral Lim merasa was-was, takutnya Zutayun malah akan membuangnya demi keselamatan dirinya sendiri. Tapi ternyata malah sebaliknya, jadi dia merasa puas. Admiral Lim pun mengamati situasi pertempuran yang sedang berlangsung.
Para anggota Wulin dan Ranjong sedang sibuk menghadapi para Qasim yang mengincar nyawa Zutaikan. Sedangkan Yon Namgun sedang berhadapan dengan si ketua grup Qasim Ispir. Tadinya Yon Namgun sedang menghadapi Qasim yang ada di pintu masuk. Tapi begitu nyawa Zutaikan terancam, dia pun langsung melesat untuk melindungi Zutaikan. Namun berhasil dihalangi oleh si ketua grup Qasim. Kalau Yon Namgun berada di sisi Zutaikan juga, maka keamanan Zutaikan jadi tidak bisa ditembus. Dan kalau Yon Namgun dan 4 penjaga yang dibawanya dihalangi untuk membantu Zutaikan, maka membereskan orang-orang lainnya akan mudah. Tetapi secara mengejutkan, keempat penjaga itu mampu menahan serangan para Qasim yang akan menyerang para pejabat istana yang ditugaskan untuk membantu tugas Elder Chongsu. Keempat penjaga itu melindungi para pejabat itu agar mereka bisa bersaksi di pengadilan tentang apa yang sudah terjadi di situ. Para Qasim itu kaget karena para penjaga itu ternyata lebih kuat dari para penjaga biasanya. Padahal serangan para Qasim sangat bertubi-tubi dan tanpa henti, tetapi mereka bisa bertahan dengan baik. Admiral Lim yang mengawasi situasi memutuskan untuk membereskan keempat penjaga itu dan para pejabat istana dulu. Namun, tiba-tiba lantai tempat yang berpijak bergetar hebat. Admiral Lim jatuh berlutut saat mencoba untuk menyeimbangkan tubuhnya yang oleng akibat getaran hebat itu. Ada tekanan energi yang begitu kuat yang memaksanya untuk berlutut, membuat tanahnya sampai retak. Energi kuat yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan itu membuat tubuhnya terasa berat. Padahal dia memiliki tenaga dalam yang besar, tapi dia tidak berdaya di bawah tekanan energi yang terasa mengerikan itu. Itu bukan energi normal. Energi itu menekan tubuhnya sekaligus jiwanya dengan kengerian yang luar biasa. Belum selesai Admiral Lim kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya, tiba-tiba dia mendengar suara orang-orang berjatuhan dan berteriak panik. Lah kenapa nih? Kok tubuh gue gak bisa digerakin begini? Lebih dari 100 Qasim jatuh berlutut dan tidak bisa bergerak karena tekanan energi yang berat. Bahkan si ketua grup Qasim yang memiliki energi kuat pun jatuh berlutut. Semakin banyak para Qasim yang berlutut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan energi itu semakin kuat menekan mereka sampai-sampai memaksa mereka untuk menempelkan kepala mereka ke tanah. Admiral Lim baru sadar akan sesuatu dan menoleh pada Zhu Taiyun yang sekarang sedang menempelkan hidungnya ke tanah. Yuk ketawa bareng-bareng guys. Sangat menyakitkan untuk putra mahkota yang sama sekali tidak memiliki tenaga dalam untuk menahan kekuatan luar biasa yang menekannya. Dan hal itu membuat raja muda itu terlungkup rata dengan tanah. Admiral Lim shock dan panik, kemudian berpikir dia harus menghentikan tekanan energi ini. Akhirnya dia pun menemukan orang yang mengeluarkan energi yang luar biasa kuat itu. Orang itu berdiri di tengah-tengah ruangan sambil mengeluarkan aura iblis yang haus darah. Seorang pemuda dengan wajah putih pucat dan rambut hitam panjang yang berkibar karena energi yang dikeluarkannya, berdiri dengan kekuatan yang mendominasi seperti seorang dewa iblis. Dia adalah Chun Yo-won, The Lord Kultus Iblis. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys. Semoga di video berikutnya sariawan saya udah sembuh. Jadi ngomong saya yang udah belepotan, jadi nggak bertambah aneh lagi kayak gini. Jangan lupa baca manhwanya di webtoon ya guys. Kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys. Assalamualaikum. Bye-bye.